Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu waktu terkabulnya doa adalah ketika turun hujan. Maka setiap dari kita berdoalah dengan doa apapun yang kita inginkan agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan doa-doa kita. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma hawalaina wala alaina, mutirna bifadlillah wa birahmatih, dan seterusnya. Berdoalah kepada Allah saat-saat turun hujan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab adalah bulan ke-7 dalam kalender Hijriah. Bulan keberapa? Bulan ke-7 dalam kalender Hijriah. Bulan Rajab ini dinamakan Rajab karena keagungannya. Karena bulan ini bulan yang agung. Termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, inna iddatas syuhuri indallahi itsna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan dalam satu tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini bulan haram. Dan 1 bulan terpisah, yaitu bulan
bulan Rajab. Karena bulan Rajab masuk dalam kategori bulan haram, bulan yang punya kemuliaan, maka banyak manusia mengadakan amalan-amalan, ibadah-ibadah dalam rangka mencari pahala. Manusia banyak apa? Membuat ibadah-ibadah, amalan-amalan dalam rangka mencari pahala. Karena ini bulan mulia. Tapi sayangnya amalan-amalan yang dilakukan manusia tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak amalan ibadah dilakukan di bulan Rajab tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya salat rogoib, salat 2 rakaat pada Jumat ke-1 dari bulan Rajab. Di antaranya puasa Rajab, salat Rajab, puasa Rajab. Ini semua tidak diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak Ibu, kalau kita mengharapkan pahala, pahala itu yang ngasih siapa? Yang ngasih pahala itu siapa? Allah. Otomatis karena yang ngasih pahala Allah, amalan ibadahnya juga harus sesuai perintah Allah. Yang ngasih pahala Allah, maka amalan ibadah kita harus sesuai perintah Allah. Kalau tidak ada perintah dari Allah, tidak usah dilaksanakan. Ibaratnya bapak-bapak yang ngasih gaji siapa? Perusahaan. Boleh nggak bapak-bapak tidak ikut aturan perusahaan, cuma mau ngambil gajinya? Bisa? Saya nggak mau pakai seragam, saya masuknya jadwal jam 7, saya molor jam 9. Orang-orang pulang jam 4, saya jam 12 pulang duluan. Bisa nggak? Tapi minta gaji full? Nggak bisa. Bapak-bapak harus ikut aturan perusahaan, karena perusahaan yang menggaji. Begitulah ibadah. Yang memberi pahala Allah, maka kita melakukan ibadahnya juga sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan ini, bulan Rajab, tidak ada amalan khusus, tidak ada amalan spesial bulan Rajab, nggak ada. Perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah taubat. Tidak ada khusus Jumat ke-1 ini Jumat kedua nanti ini, tidak ada. Tapi kita memuliakan bulan Rajab dengan banyak istighfar, taubat, beramal soleh, dan seterusnya. Hadis berikutnya masih seputar kehormatan Makkah, kehormatan kota Makkah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, An Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya,
Dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hari penaklukan kota Mekah. Tahun keberapa penaklukan kota Mekah? Berapa Hijriah? Tahun ke-8 Hijriah. Nabi berkata pada saat penaklukan kota Mekah, la hijrata, mulai hari ini tidak ada lagi hijrah dari Mekah Madinah, nggak ada lagi. Walakin jihadun wa niyatun, yang ada adalah jihad dan niat untuk hijrah. Wa idzastunfirtum fanfiru, apabila kalian diwajibkan diperintahkan jihad, fanfiru, maka berangkatlah. Nabi berkata pada hari penaklukan kota Mekah, inna hadzal balada harramahullah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya negeri ini, kota ini, yaitu kota Mekah, Allah telah haramkan pada hari penciptaan langit dan bumi. Jadi kota Mekah itu statusnya sebagai kota suci, kota haram, haramain, dua kota yang punya kemuliaan. Sejak diciptakan langit dan bumi, Allah sudah menjadikan kota Mekah sebagai kota yang haram. Fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah, maka kota Mekah kota yang haram dengan kehormatan Allah sampai hari kiamat. Wa innahu lam yahillal qitalu fihi li ahadin qabli, dan sesungguhnya tidak halal peperangan di kota Mekah bagi seorang pun sebelumku. Jadi nggak ada perang menumpahkan darah di kota Mekah. La yahil, tidak halal. Kalau tidak halal berarti haram. Walam yahillali illa sa'atan min nahar, tidak halal bagiku peperangan di kota Mekah kecuali hanya sejenak, sebentar dari waktu siang, yaitu saat menaklukkan kota Mekah. Itu saja. Saat menaklukkan kota Mekah, Nabi kan masuk. Orang-orang pada ketakutan. Nabi mengatakan, siapa yang berlindung di rumah Abu Sofyan, dia aman. Siapa yang berlindung dengan Ka'bah, dia aman. Itu saja, cuma sebentar. Merangnya nggak sampai tumpah darah, tidak. Ya. Kemudian fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Kota Mekah adalah kota yang mulia dengan kehormatan kemuliaan dari Allah sampai hari kiamat. La yu'dodu syaukuh, tidak boleh dipetik, diambil durinya. Maksudnya pohon-pohon berduri tidak boleh dipotong. Wala yunaffaru saiduh, tidak boleh diburu buruannya. Wala yaltaqitu luqatatahu illa man arwafaha, tidak boleh barang temuan diambil illa kecuali man arwafaha, bagi yang ingin mengumumkannya. Jadi barang temuan nggak boleh diambil kalau di kota Mekah. Kalau di Cikarang bebas. Ya, nemu apa di Cikarang ambil. Kota Mekah jangan. Wala yukhtala khalah, dan tidak yukhtala, diambil rumput-rumputnya, tanamannya, nggak boleh. Faqala al-Abbas,
Maka Al-Abbas bertanya, "Ya Rasulullah, illal idkhir, wahai Rasulullah, kecuali idkhir, fa innahu likinihim wa buyutihim." Karena idkhir itu digunakan untuk rumah mereka dan menyalakan api. Maka Nabi menjawab, "Iya, idkhir boleh." Baik. Hadis ini berbicara tentang kehormatan, kemuliaan kota Mekah. Sebagaimana sudah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa kota Mekah itu tidak sama dengan kota-kota yang lain di dunia ini. Kota Mekah disebut kota suci. Orang-orang kafir tidak boleh masuk kota Mekah. Bahkan Dajjal yang akan muncul di akhir zaman tidak bisa masuk kota Mekah Madinah karena dijaga malaikat. Di kota Mekah ada aturan-aturan karena dia kota mulia. Di antara aturannya tidak boleh menumpahkan darah, membunuh, memerangi, itu nggak boleh. Maka kota Mekah itu kota paling aman. Bagi yang pernah umroh, dia bisa datang ke Masjidil Haram tengah malam, jam 12, jam 1, aman. Tidak ada pencuri, tidak ada maling, tidak ada begal. Tapi lewat Jababeka jam 2, jam 1, hati-hati. Banyak begal. Ya, kota Mekah kota yang aman. Aturan kedua, tidak boleh diambil, dipetik tanamannya, yaitu tanaman yang tumbuh dengan sendirinya yang sudah kami jelaskan. Jadi kalau ada tanaman yang tumbuh dengan sendiri itu nggak boleh dipangkas, ditebang, diambil, dipetik, nggak boleh. Tapi tanaman yang ditanam orang boleh. Kita nanam pohon tumbuh di Mekah boleh. Tidak boleh diburu buruannya. Padang pasir misalkan kita melihat ada binatang kijang, rusa, nggak boleh dikejar, diburu. Ini keistimewaan kota Mekah. Barang-barang temuan tidak boleh diambil. Maksud barang temuan di sini barang temuan yang berharga. Kalau barang temuannya remeh, murah, boleh diambil. Contoh, sendal jepit. Di Masjidil Haram itu banyak sendal jepit. Apa namanya? Berceceran. Berceceran, tahu berceceran? Berantakan, berserakan. Itu karena yang punya tinggalin aja, boleh kita ambil. Kain ihram dibuang-buang. Makanya banyak petugas kebersihan mengambil barang-barang yang remeh. Barang yang berharga nggak boleh diambil illa man arwafaha, kecuali dia mau mengumumkan. Menemukan jam tangan di masjid, ambil, umumkan, jangan dikantongin. Ambil, umumkan. Kalau nggak mau ngumumin, kasih petugas. Ya, ini keistimewaan kota Mekah. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama, semangat Nabi untuk menyampaikan hukum-hukum yang dibutuhkan. Semangat Nabi untuk menyampaikan
hukum-hukum yang dibutuhkan. Nabi menyampaikan hukum-hukum seputar kota Mekah, karena memang kota Mekah ini akan menjadi tambatan hati. Apa tambatan hati? Yang selalu dirindukan. Berarti antum nggak pernah bilang ke istri ya, kamu tambatan hatiku. Jadi kota Mekah itu tambatan hati yang kedua setelah istri, betul nggak? Atau yang pertama? Karena istri bukan tambatan hati. Jadi kota Mekah itu akan selalu dirindukan. Maka Nabi menyampaikan hukum-hukumnya agar manusia ingat bahwa kota Mekah kota istimewa. Bagi yang sudah umroh, bagi yang sudah haji, dia akan merasakan bagaimana magnet kota Mekah itu beda dengan kota-kota lain. Tidak percaya? Berangkat umroh sama saya. Ya, magnetnya itu beda. Ibadah di sana itu khusyuk, enak. Antum yang biasa nggak bisa nangis, sampai Mekah nangis. Ngelihat Ka'bah saja, baru ngelihat, belum tawaf sudah nangis. Magnetnya itu beda, tarikannya beda. Maka upayakan kita punya niat bisa berangkat ke kota Mekah, menginjakkan kaki di kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berjalan dari hotel ke masjid, ke Ka'bah, walaupun jauh rasanya itu enak, nggak capek, nggak pegel, enak, semangat sampai sana beribadah, tawaf, sholat dan seterusnya. Maka wajar kalau kota Mekah disebut dengan mahwal qulub. Banyak tulisan-tulisan kota Mekah mahwal qulub, tambatan hati, karena akan selalu dirindukan oleh manusia. Ya, nikmat. Dan alhamdulillah sekarang umroh sudah mulai dibuka. Bagi yang punya kelebihan rizki berangkat. Kapan lagi kita bisa berkunjung ke rumah Allah, tempat yang dimuliakan, salat di dalamnya dilipat gandakan sampai 100.000 lebih. Ya, keutamaan yang sangat besar. Nikmat bagi setiap muslim dan muslimah kalau dia bisa berangkat ke kota Mekah. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah setelah kota Mekah ditaklukkan. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah setelah kota Mekah ditaklukkan. Kenapa tidak ada hijrah lagi? Karena sekarang kota Mekah sudah jadi negara Islam. Karena kota Mekah sudah jadi negara Islam. Kalau dulu Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, kenapa? Karena kota Mekah belum jadi negara Islam, masih banyak patung. Nabi sholat saja susah, para sahabat disiksa, makanya Nabi pindah ke Madinah yang lebih aman. Setelah kota Mekah ditaklukkan, otomatis sekarang Mekah jadi kota yang bersih dari patung, bersih dari penindasan. Umatnya, penduduk Mekah muslim semua. Maka tidak ada lagi hijrah, tidak ada lagi pindah dari Mekah ke Madinah. Karena hijrah itu diperintahkan ketika negara tempat kita tinggal negara kafir, atau tempat kita tinggal susah ibadah, dianjurkan pindah. Sekarang Mekah sudah ditaklukkan, dikuasai oleh umat Islam, maka tidak ada lagi hijrah ke Madinah.
Dan alhamdulillah sampai sekarang negara atau kota Mekah dijaga dari yang namanya patung. Di kota Mekah itu tidak ada patung. Kalau poster masih ada. Poster rajanya, poster gubernur Mekah masih ada. Tapi kalau patung tidak ada patung. Di negara kita poster banyak, patung banyak. Ya. Ini perbedaan antara kota Mekah dengan kota-kota selainnya. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa jihad akan terus ada sampai hari kiamat. Jihad akan terus ada sampai hari kiamat, yang tujuannya adalah menegakkan kalimatullah, kalimat tauhid. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, yang ada jihad. Berarti jihad akan ada sampai hari kiamat. Ya. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, wajibnya berangkat jihad apabila ditunjuk oleh imam. Berdasarkan ucapan Nabi, wa idzastunfirtum fanfiru, apabila kalian ditugas, diwajibkan berangkat jihad, maka berangkatlah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jihad berjuang membela agama Allah ada dua macam. Yang pertama, jihad dengan pedang. Jihad membela agama Allah ada dua macam. Yang pertama, jihad dengan pedang, melawan musuh, berperang, menaklukkan kota-kota yang belum Islam. Jihad dengan pedang menjadi wajib dalam 4 keadaan. Jihad dengan pedang menjadi wajib dalam 4 keadaan. Keadaan yang pertama, bila ditunjuk oleh imam untuk berangkat jihad. Bila ditunjuk oleh imam, pemimpin negara, untuk berangkat jihad, maka kita tidak boleh menolak, harus berangkat. Apa istilahnya kalau zaman sekarang? Ditunjuk negara untuk berangkat perang. Wajib militer apa itu kalau wajib militer? Wajib militer itu istilah untuk apa? Mengabdi ya. Mengabdi ke negara jadi tentara gitu. Ya. Jadi kalau negara nunjuk yang berangkat perang kali ini ABCD, maka ABCD wajib berangkat. Wajib jihad. Keadaan kedua, jihad dengan pedang menjadi wajib. Yang kedua, apabila musuh sudah datang di hadapan kita. Apabila musuh sudah datang di hadapan kita. Artinya apa? Di medan pertempuran. Kalau sudah sampai medan tempur, medan jihad, nggak boleh balik kanan. Takut balik pulang, nggak boleh. Wajib dilawan musuhnya. Suka nggak suka, siap nggak siap, lawan. Bahkan termasuk dosa besar, lari, firor, yaumaz zahfi. Apa yaumaz zahfi? Pada saat di medan pertempuran. Dosa besar kalau kita kabur saat sudah sampai tempat perang. Jadi musuh udah di depan sampai medan perang, nggak boleh lari. Sebagaimana kisah perang Uhud. Saat pertama berangkat, pasukan Nabi banyak. Di tengah jalan dikomporin sama orang munafik. Udah ngapain sih perang? Ya enak di rumah. Perang nanti berdarah, capek, sakit, kena sabetan pedang, udah pulang. Akhirnya sebagian sahabat balik
Nabi marah, dosa besar orang yang kabur balik kanan dari medan pertempuran. Jadi kalau sudah di medan pertempuran wajib dilawan. Enggak siap sudah lawan. Karena jaminannya apa? Surga, mati syahid. Yang ketiga, jihad dengan pedang menjadi wajib. Yang ketiga, apabila musuh menyerang negara atau tempat kita tinggal. Apabila musuh menyerang negara tempat kita tinggal, tanpa komando dari pimpinan, Anda harus bela diri. Misalnya musuh tiba-tiba datang ke negeri kita, naudzubillahi min dzalik, main tembak-tembak saja, kita wajib membela diri, melawan musuh, wajib. Tanpa ada instruksi dari atasan, kalau ada musuh nyerang wilayah tempat kita tinggal, lawan. Ini keadaan ketiga, jihad dengan pedang menjadi wajib. Ketiga, ketika musuh datang ke negara kita, tempat kita tinggal, wajib kita bela diri, jihad. Yang keempat, jihad dengan pedang menjadi wajib apabila kita dibutuhkan oleh pimpinan jihad. Apabila kita dibutuhkan oleh pimpinan, atau yang bisa mengendarai apa itu? Tank. Se-Indonesia cuma kamu yang bisa mengendarai tank, wajib berangkat. Gak boleh alasan istri saya melarang, gak bisa. Jadi apabila kita dibutuhkan tenaganya oleh pemimpin untuk jihad, kita wajib berangkat. Inilah 4 keadaan wajib berangkat jihad, jihad dengan pedang. Jenis kedua dari jihad, jihad dengan ilmu. Jihad dengan ilmu dan penjelasan. Jihad dengan ilmu dan penjelasan hukumnya fardu kifayah, kewajiban bagi sebagian orang. Jihad dengan ilmu dan penjelasan hukumnya kewajiban bagi sebagian orang, yaitu menjelaskan tentang kesyirikan. Itu jihad. Amalan ini syirik, menyembah kuburan syirik, menyembah patung syirik. Menjelaskan dengan ilmu. Amalan ini tidak sunnah, dijelasin. Wajib bagi siapa? Bagi sebagian orang yang punya ilmu. Karena dakwah itu harus modalnya apa? Ilmu. Tidak semua orang wajib berbicara tentang agama. Ada yang menyimpang. Zina halal kalau suka sama suka. Yang punya ilmu wajib jihad. Dengan apa? Dengan ilmunya dijelasin. Tidak benar jihad zina jadi halal kalau suka sama suka. Alasannya 1, firman Allah berbunyi wala taqrabu zina. 2, walaupun suka sama suka, haram tetap haram. Wajib menjelaskan bagi yang mampu dan dia punya ilmu. Inilah 2 macam jihad. Jihad dengan pedang, jihad dengan ilmu. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, keagungan kota Mekah dan kemuliaannya. Keagungan kota Mekah dan kemuliaannya. Keagungan kota Mekah dan kemuliaannya. Karena Allah langsung yang menetapkan status
kemuliaan kota Mekah. Yang menghukumi kota Mekah kota mulia siapa? Allah langsung. Yauma khalaqas samawati wal ard. Allah tetapkan kemuliaan kota Mekah pada hari penciptaan langit dan bumi. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, pengharaman, penghalalan milik Allah dan Rasul. Penghalalan, pengharaman adalah milik Allah dan Rasul. Dalam bab menghalalkan atau mengharamkan itu hanya Rasul yang berhak, hanya Allah. Di Mekah nggak boleh metik daun, tidak boleh memburu buruan. Menghalalkan, mengharamkan syariat, bukan bagian kita. Sangat disayangkan sebagian manusia zaman sekarang bicara halal haram dari pendapat pribadinya. Menurut saya riba itu boleh kalau sedikit. Nah, dia nggak ngelihat yang berhak menghalalkan mengharamkan itu Allah, bukan pendapat pribadi. Menurut saya kalau pakai jilbab di Indonesia tidak wajib, karena Indonesia itu panas. Bicaranya dengan apa? Pendapat pribadi. Padahal penghalalan, pengharaman haknya siapa? Hak prerogatif. Apa prerogatif? Hak Allah mutlak. Gak boleh kita bicara halal haram kalau tidak ada keterangan dari Quran dan hadis. Menurut saya kalau di kota yang dingin, yang dinginnya di bawah 0, minuman keras halal. Kenapa? Buat menghangatkan. Ya. Ini pendapat pribadi apa pendapat Allah dan Rasul? Jelas pendapat pribadi. Nggak ada minuman keras halal kalau di kutub utara karena dingin, jadi bisa buat penghangat. Nggak ada. Sesuatu yang haram akan haram sampai hari kiamat dimanapun berada. Betul? Hukum Allah itu berlaku sampai hari kiamat dan dimanapun tempatnya berlaku. Nggak ada kalau di kutub utara minuman keras halal. Tidak ada kalau di puncak zina halal karena di sana dingin. Nggak ada. Yang haram tetap haram sampai hari kiamat. Dimanapun kita berada, keharaman hanya milik Allah SWT. Nggak boleh kita menghalalkan, mengharamkan. Ya. Ini banyak dilanggar oleh saudara-saudara kita. Berbicara halal haram dengan pendapat pribadi. Ya, dengan pendapat pribadi. Tawaf di Ka'bah tapi lewat metaverse. Wah, boleh. Tahu metaverse? Hah? Antum kurang update ya. Masa kalah sama ustadznya? Harus update, melek. Ini masalah soalnya. Jadi Saudi Arabia membuat apa namanya? Kalau tiruan apa namanya? Ya pokoknya itulah, membuat Ka'bah di metaverse biar orang bisa ngelihat keadaan di sana itu seperti keadaan antum di sana, gitu ya. Tapi ibadah umroh, haji ini sah nggak dalam hal ibadah? Tidak sah. Karena ibadah itu disyaratkan harus waliyatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah kalian tawaf bi itu kalimat bi huruf dalam bahasa Arab melekat. Artinya melekat, ada di situ di Ka'bah, bukan lewat virtual, bukan lewat apa namanya dunia lain, enggak ya. Ini jadi tidak boleh kita berbicara halal haram kalau tidak ada keterangannya dari Quran dan
hadis, dari pendapat pribadi. Jangan, karena halal haram itu haknya siapa? Haknya Allah. Bagaimana kalau kita punya penyakit? Kalau saya mah haram konsumsi gula. Saya punya diabetes. Oh, haram gula bagi saya. Boleh nggak bilang gitu? Katanya penghalalan, pengharaman milik Allah. Ketika kita disuguhin minuman ada gulanya, oh haram minuman ini bagi saya, haram. Saya punya penyakit gula. Boleh tidak? Bilangnya jangan haram. Mohon maaf, saya tidak konsumsi yang ada gulanya. Gitu. Jangan bilang gula haram, nggak boleh. Gula itu halal. Konsumsi gula halal apa haram? Halal. Hukum asalnya apa? Halal. Yang punya lawannya gula, kolesterol. Makanannya apa kolesterol yang tidak boleh? Seafood. Apa jeroan? Jeroan haram? Enggak. Jeroan asalnya halal. Cuma bagi saya lebih baik dihindari. Bukan statusnya dirubah dari halal jadi haram. Enggak. Karena yang berhak menghalalkan, mengharamkan adalah Allah. Pelajaran juga dari hadis yang mulia ini, haramnya memburu binatang di kota Mekah atau menyakitinya. Haramnya memburu binatang di kota Mekah atau menyakitinya. Tidak boleh kita memburu binatang di kota Mekah. Pergi ke gurun pasir, bawa senapan, buru kijang, tidak boleh. Kalau memang itu batas masih kota suci, maka tidak boleh memburu binatang di kota Mekah. Tidak boleh juga menyakiti binatang, kecuali binatang yang mengganggu. Kecuali binatang yang mengganggu. Menyakiti binatang di Mekah nggak boleh, kecuali binatang itu mengganggu kita. Misalkan kita digigit, boleh nggak ditolak? Boleh. Ada kisah lucu. Waktu saya haji tahun berapa saya lupa ya. Saat berada di Arafah wukuf. Datang masih pagi, nyamuk masih banyak. Ada jamaah yang digigit nyamuk, nggak berani dipukul. Ingatnya apa? Gak boleh menyakiti binatang. Nah, karena di kota Mekah ada larangan menyakiti binatang. Dia nggak pukul, dibiarin aja. Padahal sudah kegatelan dan nahan-nahan gatel. Ini salah pemahaman. Binatang Mekah kalau menyakiti kita, baik itu nyamuk, semut, digigit, boleh kita pukul. Sekedarnya supaya mati nyamuknya, atau kita digigit semut, semutnya diambil. Jangan dibiarin, ayo gigit. Enggak. Ya, jadi larangan menyakiti binatang di kota Mekah dikecualikan kalau binatang itu menyakiti kita, boleh kita hilangkan. Nah ini ya. Jadi jangan salah nanti kalau ke kota Mekah ada nyamuk nempel, biarin aja sampai pagi. Donor darah. Enggak, boleh diteplek ya. Berikutnya larangan mengambil barang temuan di kota Mekah kecuali bagi yang ingin mengumumkannya. Larangan mengambil barang temuan di kota Mekah kecuali bagi yang ingin mengumumkannya. Hal ini semakin memperkuat bahwa kota Mekah itu kota aman. Buktinya kalau barang kita hilang, nggak ada yang ngambil. Misalkan kita ketinggalan HP di masjid rak Quran, insya Allah aman kalau semua orang paham bahwa barang temuan nggak boleh diambil kecuali bagi yang ingin mengumumkannya. Berarti kota Mekah itu aman.
ngelihat duit di jalan, nggak boleh ngambil. Iya kan? Ya ini banyak. Kadang-kadang para jamaah haji ada uang yang jatuh, dompetnya jatuh, tidak boleh diambil kecuali bagi yang ingin mengumumkan. Berdiri di pintu masjid, siapa yang kehilangan uang hubungi saya. Tidak usah disebutkan nominalnya. Kalau ada yang ngaku, iya berapa uangmu? Nah, tanya 200 real. Oh bukan, salah. Nah, itu. Jangan disebutin. Barang siapa yang kehilangan uang 200 real temuin saya, ngaku semua. Ya, ini jadi nggak boleh mengambil barang temuan kecuali bagi yang ingin mengumumkannya. Dan lain-lain dari pelajaran hadis ini yang sangat banyak yang mengajarkan pada kita bagaimana bahwa kota Mekah itu adalah kota istimewa. Selanjutnya hadis kedua. Babu maya juzu qatlu. Bab binatang apa saja yang boleh dibunuh. An Aisyata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khamsun minad dawab kulluhunna fasikun yuqtalna fil haram al-ghurabu al-hid'atu wal aqrabu wal fa'ratu wal kalbul aquru. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, ada 5 binatang yang semuanya binatang fasik, binatang buruk, boleh dibunuh di kota suci. 1. Al-ghurab, burung gagak. Burung gagak yang perutnya itu atau punggungnya ada putih, burung gagak gitu ya. Siapa yang tahu burung gagak? Yang kedua, burung hid'ah. Burung hid'ah yaitu burung yang memakan bangkai dan dia suka warna merah. Burung apa? Raja Wali ya? Nah, burung pemakan bangkai tapi dia suka warna merah. Jadi kalau ada warna merah dia mau ambil. Itu namanya burung hid'ah atau Raja Wali tadi terjemahannya. Yang ketiga, boleh dibunuh walaupun di kota Mekah, al-aqrab, kala jengking. Antum digigit kala jengking, boleh sekalian dibejek. Kalau dibejek, saking gemesnya gitu kan. Yang keempat, al-fa'rah, tikus. Tikus yang suka makan, ngerobek benda-benda, tikus kan. Yang kelima, al-kalbul aqur, anjing galak. Apa sebutannya anjing galak? Header. Ya. Baik. Nabi mengatakan ada 5 binatang yang boleh dibunuh walaupun di kota Mekah. 1. Al-ghurab, burung gagak. Karena burung gagak kadang-kadang dijadikan sebagai simbol apa? Pesimis, tatoyur, kesialan. Nah, kalau ada burung gagak hinggap di malam hari berarti ada yang
meninggal. Nah, ini nggak boleh, ya. Maka kalau burung gagak mengganggu, boleh. Yang kedua, hid'ah. Hid'ah itu burung pemakan bangkai dan dia suka yang merah-merah. Atau anggaplah Raja Wali. Ada kisah tentang burung hid'ah ini. Satu ketika Aisyah, istri Nabi, kehilangan mutiara, kalungnya yang mutiaranya itu merah. Ternyata yang ngambil itu burung hid'ah. Burung hid'ah. Ketika mutiaranya itu hilang, Aisyah mencurigai pembantu wanitanya. Diinterogasi benar-benar, karena ini mutiara kesayangan, kalung kesayangan. Ditanya, kamu lihat nggak kalungnya? Bohong. Sampai dalam riwayat Aisyah meriksa kemaluan si pembantu ini. Saking apanya? Curiganya. Mutiara kalung saya disembunyikan sama kamu, sini periksa. Sampai diperiksa kemaluannya. Ternyata nggak lama burung Raja Wali turun, ngelempar lagi kalungnya yang berwarna merah. Sejak saat itu pembantunya selalu mengenang kejadian yang dialami bersama Aisyah. Ada bait syairnya, cuma saya nggak hafal. Ya, tentang peristiwa ini nggak dilupakan sama pembantunya. Dia dituduh mencuri kalung, padahal yang ngambil siapa? Burung yang suka merah-merah. Ya. Yang ketiga, kalajengking, hewan ma'ruf yang suka menyengat. Dijadikan simbol apa kalau kalajengking? Namanya kalajengking bahasa Inggrisnya apa? Scorpion, ya. Nah ini boleh dibunuh. Apalagi menyengat kita boleh dibunuh. Tikus juga boleh dibunuh, dan anjing galak. Anjing ada 3 jenis. 1, anjing hitam. Anjing hitam dia itu setan dan memutus sholat. Anjing hitam setan. Kalau kita lihat malam-malam anjing hitam lewat, itu setan. Berlindunglah, ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena dia setan. Tapi kalau kita ngelihat ayam berkokok di tengah malam, dia ngelihat malaikat. Nah, betul? Tapi kalau kita ngelihat anjing hitam, dia setan, menjauh. Dan anjing hitam memutus sholat kalau lewat di depan kita. Nabi bersabda memutus sholat seseorang 3 hal. Anjing hitam, wanita haid, wanita yang sudah balik, dan himar, hewan himar. Jenis kedua dari anjing, anjing galak, kalbul akur. Nah, anjing galak ini boleh dibunuh walaupun di kota Mekah kalau ada. Tapi seumur-umur saya ke Mekah tidak pernah ngelihat ada anjing di kota Mekah. Ada yang pernah ngelihat nggak? Yang paling banyak apa? Burung merpati, ya, banyak burung merpati. Jadi kalau ada, karena kota Mekah itu kan bukan terbatas cuma Masjidil Haram. Kota Mekah tidak hanya Masjidil Haram, luas, ada hunian penduduk. Ya, barangkali ada anjing galak nyasar, boleh dibunuh. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya membunuh 5 jenis hewan yang telah disebutkan, baik di kota suci atau bukan kota suci. Bolehnya membunuh 5 jenis hewan yang sudah disebutkan, baik di kota suci maupun bukan kota suci. Pelajaran kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, hewan-hewan yang telah disebutkan memiliki sifat menyerang, menyakiti, maka dengan demikian boleh dibunuh. Seperti ular, ya, kan menyakiti, menyerang.
burung raja wali menyerang, tikus, apalagi kalajengking, anjing galak. Jadi hewan-hewan yang boleh dibunuh ini memang punya sifat menyerang, maka boleh dibunuh. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, Islam memerangi segala bentuk perbuatan yang menyakitkan. Islam memerangi segala bentuk perbuatan yang menyakiti, sampai sekalipun hewan kalau menyakiti boleh dibunuh. Jadi Islam itu tidak menerima tindakan menyakiti. Kalau manusia dilarang menyakiti manusia yang lain, hewan juga nggak boleh menyakiti orang lain. Kalau ada hewan menyerang kita, boleh diserang balik, dilawan, dibunuh, tidak ada masalah. Karena Islam melarang segala bentuk perbuatan menyakiti. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, kesempurnaan agama Islam yang menjelaskan segala perkara termasuk hewan-hewan yang buruk dijelaskan. Kesempurnaan agama Islam yang menjelaskan segala perkara termasuk hewan-hewan yang buruk yang boleh dibunuh, itu dijelaskan. Karena semua hewan yang boleh dibunuh maka dagingnya haram. Semua hewan yang haram dibunuh dagingnya, semua hewan yang boleh dibunuh dagingnya haram. Tikus boleh dibunuh, dagingnya haram. Kalajengking boleh dibunuh, dagingnya haram. Jadi semua hewan yang boleh kita musnahkan, maka dagingnya tidak boleh dimakan. Maka bakso tikus jangan dimakan, kalajengking jangan dimakan, anjing ya nggak boleh, B2 gitu ya, nggak boleh. Semua hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, maka dagingnya haram untuk dimakan. Ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Perkara-perkara yang dibutuhkan umat dijelaskan sampai dalam hal masalah binatang. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tuker Ustaz, receh. Ya. Hukum menukar uang di dalam masjid. Dari uang yang utuh ditukar receh misalkan. Di dalam masjid, termasuk larangan dalam masjid adalah jual beli. Termasuk larangan ya di dalam masjid adalah berjual beli. Sehingga menukar uang di dalam masjid dari uang yang utuh 100.000 dipecah jadi 5.000-an ya. Apakah ini termasuk dalam hal jual beli ataukah tidak? Termasuk jual beli ataukah tidak? Sorof, disebutnya sorof. Karena nanti di sini akan ada pembicaraan riba atau tidak riba. Kalau jual belinya 100.000 uangnya baru, itu kereceh ada tambahan jadi 102.000 jadi riba. Itu disebut jual beli. Yang lebih dekat, tukar uang bila uangnya itu sejenis, rupiah dengan rupiah, ya. Kemudian dari utuh jadi receh, maka termasuk kategori perkara yang harus dihindari karena dia mirip dengan jual beli ya, dia termasuk perkara jual beli. Tukar menukar uang termasuk transaksi yang tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Ya nukernya di mana? Kantor sekretariat
ya, atau di mana? Parkiran boleh, tidak di dalam masjid. Naam, Allahu taala a'lam. Ya. Lagi yang lain? Cukup? Jelas? Baik, insyaallah kita sambung ahad keempat, ya, ahad keempat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.